Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat, Kamis 18 Desember 2025. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah berpegang teguh pada Tuhan. Satu-satunya cara agar bangsa Israel dapat terhindar dari godaan penyembahan berhala dan murka Allah bukanlah dengan terus-menerus mengingat larangan-larangan dalam perjanjian tersebut, tetapi dengan memupuk kesetiaan yang sadar dan konsisten kepada Tuhan. Kata kerja yang sama, berpaut, berpegang kepada Tuhan, juga digunakan untuk menggambarkan perjanjian pernikahan yang dimaksudkan antara istri dan suami, atau kesetiaan Ruth kepada Naomi. Penting untuk dicatat bahwa menurut penilaian Yosua, kesetiaan seperti itu telah menjadi ciri khas Israel sebagai bangsa sampai saat ini. Sayangnya, pernyataan yang sama tidak berlaku untuk periode-periode selanjutnya dalam sejarah Israel, seperti yang ditunjukkan oleh kitab Hakim-Hakim dengan menyedihkan. Hakim 2 ayat 2 dan 7, 11, Hakim-Hakim 3 ayat 7, 12 dan pasal 4 ayat 1. Yosua mengimbau bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan Allah mereka. Yosua 23 ayat 11 bandingkan dengan Ulangan 6 ayat 5. Kasih tidak dapat dipaksakan. Jika tidak, kasih tidak lagi menjadi hakikatnya. Namun, dalam arti apakah kasih dapat diperintahkan? Kita ikuti bacaan ayatnya. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Agar Israel dapat terus menikmati berkat-berkat perjanjian, mereka harus tetap setia kepada Allah. Bahasa Ibrani sangat tegas, berhati-hatilah demi jiwamu sendiri. Kata ahaba, kasih, dapat merujuk kepada berbagai macam kasih sayang manusia, termasuk keterikatan, persahabatan, keintiman seksual, kelembutan keibuan, cinta romantis, dan kesetiaan kepada Allah. Jika kita memahami kasih kepada Allah sebagai komitmen dan pengabdian yang disadari kepadanya, maka kasih itu dapat diperintahkan tanpa melanggar hakikat yang sebenarnya. Allah selalu bermaksud agar ketaatan pada perintah-perintahnya muncul dari hubungan pribadi dengannya, berdasarkan apa yang telah Dia lakukan bagi mereka dalam belas kasihan dan kasih-Nya yang besar. Perintah untuk mengasihi Allah juga mengungkapkan sifat kasih ilahi yang timbal balik tetapi tidak simetris. Allah ingin masuk ke dalam sebuah hubungan pribadi yang intim dengan setiap orang yang membalas kasih-Nya. Dengan demikian, kasih-Nya yang universal kepada semua orang merupakan kerangka kerja bagi perwujudan kasih timbal balik yang bersifat sukarela. Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Dalam arti apakah perintah ini baru dan sekaligus lama? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini tentang berpegang teguh pada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat menolong kami untuk dapat terus setia kepadamu, berpegang teguh kepadamu, dan kami dapat terus mempraktekkan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya ya Tuhan, kasih-Mu dapat terus menuntun kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan mampukanlah kami untuk terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat Kamis 18 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran sekolah sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.